Indonesia punya utang tahu sih. Iya tahu. Indonesia punya? Ya tahu. Gak usah ngutang-ngutang lagi lah ke depannya, karena kasihan anak cucu kita yang nanggungnya. Nah itu kurang tahu saya, itu tergantung dari pemerintahannya juga. Susah juga ya. Kalau bisa sih pengennya jangan ya. Ya utang sih nggak masalah, yang penting masih bisa mampu bayar lah pemerintah ya kan. Kok negara kita utang terus sih? Utang Indonesia kok banyak banget ya? Kenapa negara kita nggak bisa berhenti untuk berhutang? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita belakangan ini. Tapi pernah berpikir nggak sih gimana kalau negara kita itu nggak berhutang sama sekali? Utang negara merupakan sebuah opsi atau pilihan, bisa diambil ataupun nggak diambil. Tapi ketika memilih untuk nggak mengambil, akan ada konsekuensi yang akan terjadi. Kita akan kehilangan momentum dan kesempatan. Untuk membangun Indonesia, kita membutuhkan belanja negara yang besar dan nggak bisa ditunda. Misalnya, ketika kita membangun transportasi lebih cepat, maka akses terhadap transportasi tersebut tentunya akan tersedia dengan cepat. Manfaatnya apa? Ketika akses transportasi tersedia, biaya logistik tentunya akan semakin murah. Dan ini akan berdampak ke harga barang juga. Dalam jangka panjang, tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak. Gampangnya, pas kita belanja online, ongkir akan semakin murah. Gimana? Asik nggak tuh? Sering sih. Hampir tiap hari gue pakai MRT kalau mau kemana-mana. Ya setiap hari di sini saya keliling di sini. Oh sering. Setiap hari gue kalau ke kantor naik MRT. Pakai duit utang. Kurang tahu sih kalau itu. Itu saya kurang tahu. Emang iya ya? Terus, apa yang terjadi lagi ya kalau Indonesia nggak berhutang? Legacy atau warisan aset yang baik untuk generasi mendatang mungkin nggak terbangun. Utang memang digunakan untuk hal-hal yang produktif, sehingga bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Kalau nggak sekarang, anak cucu kita mungkin nggak akan menerima manfaat dan dampaknya. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 2020 sampai dengan 2021, negara kita atau bahkan negara di seluruh dunia ini mengalami krisis sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Ketika pendapatan negara menurun sebagai akibat pandemi, kebutuhan belanja negara bukannya malah semakin menurun, malah semakin meningkat karena begitu banyak hal yang harus disiapkan oleh pemerintah. Misalkan untuk bantuan sosial, penanganan pandemi COVID-19, penyediaan fasilitas kesehatan, insentif, dan berbagai hal lainnya. Misalkan, pemerintah tidak mengambil opsi berhutang dan tidak memprioritaskan penanganan COVID-19, maka masyarakat pasti akan terdampak, korban akan semakin meningkat, dan yang miskin akan semakin miskin. Serem kan? Utang negara memang terlihat besar, namun pemerintah selalu mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terukur. Bahkan, kita mendapatkan apresiasi dari lembaga internasional terkait kredibilitas dan kemampuan kita dalam membayar utang. Jadi, utang itu membawa manfaat yang besar nggak sih bagi negara kita?